Minyaknya nggak ada, cuma layunya aja lagi ada putih-putih. Ternyata bekas api. Ya, terus sampai ke situ, stop. Sampai sudah dilihat orangnya itu angus-angusan. Sudah, hampir. Namanya siapa, Pak? Nama saya Remes. Remes. Remes S. Remes S lah. Kepanjangannya Rimisur. Bian asli warga Gunung Raya sini, Pak? Asli. Ya. Tiba-tiba helikopter itu datang. Lewat pada di atas kepala, Pak, Iya, ya. lewat bungan rumah ini. Iya. Ujar Amang, ayo ini helikopter. Iya. Ada yang ibu-ibunya yang baru datang singgah, anak-anak sorak-sorak rame. Amang bahkan Amang hobi nonton itu. Iya. Amang itu kan di rumah ke rumah Amang itu jelas ke gunung tujuannya. Iya. Lalu Amang ini nonton juga itu. Kadang-kadang terlindung ada kabun di muka tuh Amang cari posisi anggan melihat terus. Kamu melihat terus, Bisa malah. melihat Iya. terus ke sana. Lalu mbah itu karena gunung itu yang hari Senin itu mendung. Iya, mendung. Tertutup semua ini gunung ini. Cuma bawahnya aja yang bisa kelihatan. Amang tuh terus melihat seperti hilem lah. Penglihatan Amang tuh karena jauh sudah ke sana mencapai puncak sampai masuk kabut yang tebal. Oh, masuk ke kabut. Masuk kabut kan kelihatan lagi Amang. Amang pun ampih melihatnya. Iya. Lalu Amang tulak ke ladang. Ke ladang aja bekerja seperti biasa, beraktivitas, apa yang ya namanya petani bermacam-macam lah. Sekitar jam 4 Amang pulang. Tiba di rumah rame-rame anak-anak yang tua itu bahwa kabarnya itu hile yang tadi dilihat jatuh atau gugur jar kami sini. Oh, kayak itulah. Bah, ya padahal jar Amang kami melihat sampai gunung itu sudah. Subuh itu dari jam berapa? Jam 9-an malah. Ya, waktunya itu anak-anak tuh kalau masukkan Pak, jam 9 masuk itu belum, berarti setengah 9 lah, belum capai 9 gitu nah. Pokoknya kalau Amang itu setengah 9 mengatakan tuh. Kira-kira. Ya, kira-kira jatuhnya itu Amang habis melihat itu. Nah, Dan tahunya pun jam berapa, Pak? Tahu bahwa ada pesawat jatuh. Malam. Sudah malam, jam 4 saya pulang ya sekitar jam 5 jam 6 sudah. Karena sini rame warga saya. Tahu dari anak. Ya, dari anak dari warga lain. Ya, simpang siur lah kan masyarakat itu kan aneh itu nah. Nah, setelah pian tahu tuh nggak pagi sini, Pak? Nah, sudah pagi, Iya. Amang seperti biasa mau ke hutan. Di sana di situ rame, ada yang mengabarkan di Mandin rame orang. Kenapa aja kok acara kan Mandin itu wisata Pak. Orang mungkin di wisata enggak, ya lain jar bahannya. Itu orang pejabat pegawai-pegawai yang orang hibat-hibat jangan mencari ke sana. Termasuk anggota polisian Brimob katanya. Jadi hari Selasa itu Amang sungsung pulangnya jam 3 lah. Jam 3 itu makin banyak orang di sini sudah. Nah, hari itu tadi ada yang bikin cabang nangka. Dihuluakannya jalan, pinjam jalan untuk ulun ya insya Allah bisa. Tulak ke kebun ulun tadi namanya Gunung Pendulangan, kecil biasa. Karena biasanya kan nama Amang. Nah, ujar menurut ulun itu Pak ya gunungnya. Iya. Ya tahu sudah. Bisalah isuk kami minta tolong jar bubuhannya. Dari Arba lah. Enggak, iya untuk isuk hari Rabu kan hari Selasa tuh. Surinya. Bisalah besok hari Rabu besok minta tolong kami antar ke sana. Jadi ujar minta ulun tuh bisa tapi ulun baru juga di sini. Kada hafal juga lebih baik kai jarnya. Kadang tuh kai itu rumah itu lebih hafal di sini Sidin. Tolonglah kayaknya kami datang situ. Iya, kayaknya aku sampaikan. Nah, jadi mbah itu sekitar jam 5 jam 6 hampir malam sudah turunan bubuhannya. Amang nih mandi-mandi sekitar jam 7 atau tidak datang bubuhannya. Jam 8 malam lah. Ya. Malam itu datang. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami minta bantu. Iya, terus tahu minta ulun pakai saya. Iya aja. Tadi minta antarnya ke sana. Lalu bisa lah, insya Allah bisa. Amang ini tahu sudah lawas gugur itu, cuma Amang ini bisa juga kan kan. Kalau di bawah bisa antar. Berapa jam ke sana? Aduh, mana ulun tuh. Amang aja di situ mencapai puncak itu sampai tengah hari ya jam 10-an lah kalau ulun sampai laju kan. Kalau yang tim deh Amang sudah membaca jawabannya karena pernah naik gunung. Ya jam 11 jam 12 ada di puncak dengan Amang tuh. Mbak itu besok jar Amang membawa ulun sampai di sana ternyata banyak siap
atur bahannya ya, bahannya kanang yang namanya rombongan ini kan komando-komando. 3 komando kan. Ya, bujur. Di ini ada 6 orang satu komando. Iya. Relawan satu komando. Iya. Basarnas satu komando, 3 komando. Iya. 3 tim bahannya tuh. Sudah berangkat. Menit jam 5 itu berangkat terus menuju titik Gunung Putar. Gunung Nah, dulu lah. ya naik Gunung Putar itu Beda. itu terus Memang sampai jalur aja, Pak. menjalur apa kan bahannya ada koordinat. Jangan menyalahkan ini pas koordinat Pak. Bujur terus ya yang namanya di hutan ini kadang kala bujur banget. Jopa nang ngalih tuh mariongsa dikit-dikit 5 meter 10 kan melewati jalan. Tapi kembali lagi jam berapa kemarin jam 10 lewat 15 kah? Ya jam 10-an lah sampai ada berada di puncak Gunung Putar. Ternyata situ ada bekas orang bermalam. Iya. Katanya ini tem. Tim terdahulu, Pak. Iya. Ternyata situ bahannya kan pakai orare. Iya. Pakai orare, ya itu tim katanya bersama orang kampung itu beberapa brimob Iya. bermalam di sana satu hari 1 malam sudah. Iya. Ini masih di dalam. Ternyata kemudian ada suara peluwet kan namanya. Iya. Suara masyarakat kia-kia. Batamwan yang masyarakat tim sudah ke bawah katanya. Kami memancar. Kami memancar. Ada masyarakat siapa namanya Pak Undut sama Dharma. Iya. Nah, oh, sekitar 700 meter naik memasuki Gunung Lumut. Istirahat dulu, lihat ke samping ke kiri kan, nggak ada, jalan terus. Ulun ini kan mengantar ya kawan, Mang jalan, Iya, jalan. Di situ sekitar 100 meter, Mang ya tunggu, ulun. Kenapa ada nyak tuh? Enggak, Apa? ternyata titik koordinat habis. Iya. Sudah mencapai 2.700. Iya. Habis Mang di sini. Di situ istirahat lama, pancar. Bebuhannya Amang di Kadiam aja yang anggota marinir apa militer ke kiri, ke kanan, ke kiri. Pokoknya Iya. pancar dalam hal- Basarnas ke kanan. Iya. Dibantu anak ulun tadi, lihat samping nggak ada tanda-tanda. Bagaimana ini? Buahnya berunding dulu antara Pak Iko yang memimpin Basarnas sama Pak Tabak nggak tahu juga yang militer itu nah. Ringkun bersama kita teruskan ke puncak. Mang, terus Mang. Ke puncak. Naik sampai puncak. Nah, di situ wawancara bahannya berunding kemana arah tujuan ini koordinat habis. Iya. Kata Pak Iko itu ketua Mapala mungkin tadi. Komandannya itu komando mengambil ke kanan. Iya. Yang TNE Bang Pendi. ya Pak Pindi kan namanya pokoknya marinir lah. Iya, Bang Pendi. Ada mengusulkan bagaimana jangan kemana dulu kita lewati titik koordinat katanya habis kita lebih baik mutar 200 meter titik koordinat diputar katanya Pak Iko yang satu bisa itu sekitar 5 menit itu berunding ya sudah panggil lagi Mang kalau ke sini kemana jalannya ya teruslah kita maju Amang 10 meter nggak bisa curangnya dalam banget. Dalam. Amang bingung dulu. Bingung lah. Satu-satunya ya bisa kita turun lewati kita matah. Iya. Matah. Turun 100 meter matah. Amang lihat ke sebelah bisa diturunin. Nah, dari sini kita turun. Turun ke sana 200 meter. Ada ciri-ciri hutan itu Ciri-ciri. patah ada dahan kayu. Dahan kayu yang sebelah. Tapi itu Amang merahasiakan. Amang curiga, jangan-jangan itu. Sebenarnya tuh suara hati aja. Suara hati aja Amang. Karena kenapa Amang kadang mengatakan seringkali ada celah kayu perabah dapat angin. Iya. Ada satu celah kayu runtuh jadi Amang nih cari capah-capah aja. Diam aja sudah. Turun 200 meter. Jalannya curam terus kalau jauh Mang merapat jalan artinya tunggu. Amang tunggu. Sudah Mang tarik lagi. 100 meter kemudian Amang ini menyuruh nanti ulun capek sudah marang tolong Jai nanti ulun tuh namanya Ijai tolong Jai ganti Jai siang ini curam ini anak ulun yang satu lihat jalan ke situ buka jalan agar buahnya nyaman enak turun kata saya ganti tadi ada kayu menghalangi Jai ya kok tak potong ini mengganggu dipotongnya sudah potong jalan paling 5 meter Pak.
Sudah 5 menit terus, ya tuh nanti ulun berkata, melihat ada seperti punduk terpal hijau. Warnanya kan hijau biru lah. Iya, biru. Hai, ujar. Punduk siapa itu? Berkata hati saya, di mana ada punduk dalam hutan nih? Iya. Sudah berkata jangan-jangan iya nih. Iya. Kulihat mana aja? Ya Nona. Tuh. Nah, itu bukan punduk, itu helikopter yang kita cari. Nah, iya jelas sudah. Ini Amang teriak. Sudah, di sini tempatnya. Wah, ya, iya Mang, jar buhannya. Nah, iya, Bang. Nah, pas pian melihat nih, Bang lah. Anggaplah ini kan pian tahu nih. Sebenarnya itu kayak apa perasaan pian, Bang? Aduh, Amang ini sudah capek-capek, buhannya mengharapkan di mana-mana. Aduh, apa itu gembiranya nih, syukur banget inilah beruntung sekali. Kada disangka-sangka Amang yang pasukan Amang nih yang dapat ke situ. Ih, kali pian bocah Allah Akbar, alhamdulillah ya. gitu kan. Aduh, alhamdulillah itu teriak teman-teman di belakang. Aman lupa ngucapan itu, Amang hibur aja tuh. Iya, senang. Ini buhannya, mengiya bapak-bapak itu seperti teman lagi. Buhannya di sini, ini sudah ketemu, sudah, sini. Ya tuh melihat itu yang mapala, yang relawan, baik ini, kada sadar lagi turun, belangsar ini kalau bisa berdusur. Mencepati ini hibuhnya. Sudah sampai beberapa orang di situ yang mahasiswa itu. Alhamdulillah, masalah, alhamdulillah, hanya berdoa. Jadi Amang nih onggot-onggot, iya ini. Jadi Amang itu asa kada sabar tuh, 2 menantu tuh. Lalu parak, waduh, sampai Amang ini melihat keadaan kapal terhambat begitu keping-kepingan. Amang nih ingat orang itu. Waduh, orangnya kayak apa ini malah? Kayak ini kapalnya, kayak apa orangnya nih? Apa yang Amang teriak? Kalau kondisi kayak ini, tipis harapannya Amang untuk hidup. Amang bujur terekam itu, suara Amang pun mendengar. Yaitu datangan orang, lalu Amang nih menyentuh lah gong. Amang ini kan hobinya asa kada puas kada menyentuh itu. Ada yang berkata, maaf Pak, ya, jangan disentuh dulu. Oh iya, saya lepas. Iya. Nah, sudah itu kumpul semua. Ya tuh ada perintah dari komando masing-masing merapat sama namanya Pak Iko, baik nang dari marinir. Kumpul katanya, bantu Amang kita baris untuk menyisir. Ya, sekitar 50 meter lebarnya kami ke sana untuk berbaris untuk menyusuri tebing. Kita ini sudah dibuktikan, kata komandonya itu, tolong kita bersama-sama menyisir cari mayat. Evakuasi pertama aja Sidin. Tas andake ada Amang nih butah kau udah lepas sayang. Kundang terus butah Amang kada mau pacu banyak lepas. Ya tuh sampai waktunya sampai 3 kita berjalan. 1, 2, 3 mulai. Nah, turun gunung menyusur. Kurang lebih dari buntutnya yang tertinggal itu 50 meter ketemu. Ini satu katanya menantu ulun yang lihat dulu. Ini ada 1 mayat. Pas di depannya ya kan di tengah-tengah. Kami samping. Melihat 1 mayat, trot lagi melihat semua. Baris lagi, sisir terus. Di situ asik-asik melihat mayat. Saya melihat ke bawah, Pak, itu mungkin apa itu? Ada hangit kayu, layu karena anon kayu, lebar celahnya. Mungkin di situ. Amang berkata kelihatannya ada api. Mungkin Pak terbakar itu udah. Iya, iyanya. Awaknya tapi buntut tetap boleh. Awaknya nggak ada, cuma layunya aja lagi ada putih-putih dari bekas api. Ya, terus sampai ke situ, stop. Sampai sudah dilihat orangnya itu angus-angusan. Sudah, hampir ada yang berbaris tadi, tak kumpullah di situ. Nah, ada yang melihat itu, pendeta rumah juga. Bahkan marinir duduk-dudukan dekat saya, komandan itu duduk dekat saya betul. Saya duduk, ini duduk, yang lain mancar. Ya, bermacam-macam lah buahannya atau hibuhnya, enggak. Ya, buahannya kan yang dicari-carinya juga. Amang ini duduk kan makan. Ya, syukurlah Amang ini, syukurlah dapat kasihan buahannya kan capek-capek. Lalu anak ulun ini satu hendak buang air ini. Nah, ini kan banyak orang. Mana aja kok Abah turun? Ujar kami tuh hendak behira. Turun ke bawah. Ya tuh manggil, "Bah," ujar. Napa tuh? Ini orangnya 1 jadinya. Kok ada mayat di bawah? Turun lagi. Nah, disangkut itu. Mulai kejadian yang satu, yang antara satu yang dapat tuh kurang lebih 100 meter jaraknya. Mungkin tergulung lah Pak. Dari titik helikopter? Titik helikopter yang buntutnya tadi. Kalau dengan yang badannya terbakar 50-an lah. Nah, jadi sudah itu Pak, kumpul kami lagi. Ternyata sejam, nggak sampai sejam tuh. Ada suara.
ada orang Pak. Iya ya ada orang itu. Itu kan bahannya tuh tiup itu bunyinya tretet apa namanya tuh? Gitu anu hate lah. Enggak, ditiup bahannya. Peluit. Nah, peluit. Ya. Ada peluit, ada orang dipanggil lah dikiau. Wow, wow. Ternyata tim yang lain ada. Ya. Nah, itu yang disebut tadi apa tadi? Basarnas. Oh, Nang kuning-kuning Ya. ini. Nah, itu nang Basarnas tuh. Itu pegawainya tuh TNI kah Basarnas tuh ya. Ada tahu juga lah. Pemerintah juga. Iya. Datang itu 8 orang rasanya. Banyak dengan seorang kampung yang menggana itu banyak orang kampung sudah banyak sudah. Iya. Yang menemani itu. Ternyata bahannya itu model berisan tadi menguak gunung. Seandainya kami itu sama rombongan bapak-bapak itu sejam hajalatnya dulu bahannya. Iya. Tapi dulu kami koordinat. Iya, koordinat. Nah, jadi sudah tak kumpul masyarakat banyak. Jam berapa Pinten pas sampai di sana tuh, Pak? Jam 2:30. Jam 2.30. Pertama menemu, kalau kadang sudah banyak orang itu hampir jam 3-an sudah. Karena kami sejam di situ sudah. Iya. Nah, jadi di situ sudah banyak orang rame di bawah. Amang nih mau meruku, bau busuk menyengat. Di situ Amang duduk bawa mayat. Jadi Amang naik ke atas lagi ke pesawat buntut tadi ke bawah pesawat buntut itu memanakan diri. Iya. Sama menantu ulun duduk di batu. Inya berdiri sambil berkata, waduh ngeri sekali anak kayak aja. Iya aja kok. Saya mesap ruku, mbah itu saya cangang lihat-lihat ubahannya itu. Ternyata ada harinya cerah, mentari timbul menyinari gunung kan mantul. Amang lihat ke situ, pas itu saya dikumpulkan 6. Ternyata ada mengkilap di ada lubang. Jai, ajar Amang lihat ada benda itu. Diperiksanya, Tas lah. menantu ulun teh kada tahu itu benda. Amang teh tahu itu bahan makuper. Kayak ya lemari kulit jarinya. Lemari kulit Itu lah. kuper namanya. Ya kok. Kiau kan bahannya. Maka itu barang berharga mungkin berat. Itu. Kiau lagi dan ini amankan. Apa? Ini ada kuper mungkin berharga. Naik banyak. Oh iya. Kalihatnya besar. Komandan hanya angkat berat mungkin. Aduh. Ya diamankan, dijagalah itu. Nah itu aja. Jadi itu ada perintah, tolong kumpul tim 1 namanya Anggrek Bulan. Anggrek Bulan. Berarti tim Pintu Anggrek Bulan. Anggrek Bulan tim 1. Jadi ada Amang nih kote aja. Terus di situ Orang kumpul-kumpul. ya kumpul-kumpul. Yang lain Basarnas atau Tisar itu disebut Amang Kader Teh juga sudah datang. Diperintahkan yang menemukan tim 1 kecapian diturunkan. Selesai. Ketemu sudah. Jadi yang lain lagi. Jadi itu kan banyak apa itu pakai orare lah radio kan nanti ada tahu juga panggil tambah pasukan sudah siap. Iya. Jadi sudah ketemu itu yang namanya 2 antara komando relawan sama militer tadi hubungi Kim Cabang Nangka tim 1 di sini. Iya. Tolong sudah ketemu kami keluarnya kilometer 81. Iya. Mutar. Satu-satunya jalan karena sana mangai. Mencari jalan yang nyaman. Yang evakuasi membawa ini. Supaya jalan nyaman. Nah, itu iya, ada orang kampung. Ini jarakku menuju satu-satunya tujuan awal keluarnya kami memang ke situ, Amang. Ternyata ada orang kampung, ada yang mau pulang duluan. Ini kemana? Kami mulai 81 jannya ikut mencari. Semalam ikut mencari. Hari ini ikut mencari, kada dapat lagi. Ini mau pulang udah ketemu nih kada dapat lagi jar. Kemana turun? Keluar. Jalan mana ajar kok? Menuju tunggu 1. Tolong pataskan jalan. Kami mengikuti. Sambil pulang kan. Nah, ulah jalan iringnya kami itu. Kami turun. Nah, jadi nang di sana itu kembali. Jadi tim yang tadi siap berangkat ke sana lah. Segala mobil macam. Turun kami itu jam 8 malam sampai ke kilometer 80 lah. Nah, ternyata sudah sampai di sana siap mobil di sini menjemput. Nah, lalu sampai tembak tarang, ya diantar pulang ke sini malam itu jam 11 ulun sampai ke sini. Diantar bebannya semua. Nah, jadi itu ceritanya mungkin situlah Amang yang bisa menceritakan. Nah, Bang, Amang tadi kan melihat mayat juga nih. Inggih. Kan sebelumnya pernah melihat mayat nang kayak itu lah, Bang. Kada pernah. Udah pernah lah. Nah, kepastian mayat itu kayak apa? Pian, perasaan pian tuh. Nah, Amang kan melihat sampai memutu. Iya. Ada yang kulit putih, ada yang pakai jabis. Katanya kulit putih dari Amerika jar bubuhannya. Yang jabis itu India, yang lain tuh nggak tahu bahkan di Indonesia. Kalau melihat yang itu, mayat yang putih itu batis patah, tangan patah,
parutnya bungkas kok keluar. Iya. Nah, amang lihat ini kepala ini ada cacat sedikit di dahi sini. Ya, amang kadang tembak dijasit kan semua kadang berakan disentuh tuh. Iya. Ya, amang foto. Lalu melihat yang namanya yang mayat yang satu utuh kan, itu banyak kurang lunak-lunak ini banyak hilang ini dagingnya ini nah, entah kemana. Keadaan tiarap juga. Nah, di situ penuh ulat-ulat ada di mulut apa di sini kolektif di itu. Cuma melihat yang terbakar itu ada tengkoraknya itu separuh buntus sampai otak kelihatan, putus hingga lengan sini sampai paha putus. Yang lain tuh amang cuma lihat tengkoraknya. Amang melihat itu yang bisa dilihat itu kan kada boleh disentuh Pak. Cuma amang keliling-keliling lihat cuma ada itu waktu itu yang terbenam itu cuma 5 orang. Kelihatan 5 orang malah. Tapi itu mungkin kemungkinan tertimbun kada kelihatan kada boleh sentuh. Mungkin yang Dodi itu dapat. Ya, jadi jumlah itu amang yang pasti kan ada di situ 7 amang. Yang satu itu amang kada melihat mungkin yang bahannya menelusuri itu di dalam kah tengkorak itu kada tahu. Nah, Itu amang turun, esok harinya 4 lagi lama evakuasi emang. enggak. Ada 4 lagi lah. Sudah hari Rabu, hari Kamis lah. Hari Kamis. Amang istirahat. Cuma hari Kamis itu ada dipanggil ke sana untuk teman. Ternyata kan amang lu minjami termos wadah nasi. Iya. Artinya termos ditetapkan di warung. Masih dipakai nanti aja. Ini warga juga di sini titip akan aja. Iya. Jadi itu amang pulang tunggu katanya makan-makan Mang. Amang sudah makan. Ada yang becunya apa tuh? Apa yang kayak apa Pak? Ya itu dari lama itu mengawasi itu kada tahu tulisan apa tuh. Nah, BPD apa ya? BPBD. Nah itu Mang terima kasih iya. Amang tidak mengharapkan apa-apa. Amang sekadar membantu. Amang ini kalau diberi ya terima, enggak saya ikhlas. Iya. Ya nanti kami kembali lagi kan nanti sudah selesai proses. Ada aja Amang ya hilangnya Amang ada apa-apa. Sama pengantangan itu Amang pulang Ya sampai sekarang iya bahan pian datang ini. Nah inilah yang pertama titik koordinat Amang naik yang ini namanya Gunung Putar yang ini. Yang tinggi nang jatuhnya pesawatnya kabut itu Gunung Lumut. Terus yang di depan yang besar ini Gunung Mandindamar. Ada belakangnya situ Gunung 80. Ah, belum itu Gunung 80. Sungai dinamakan Gunung Tandoy. Gunung Tandoy. Nah, terus ke sana ada timbuknya itu namanya Gunung Sabuk. Nah, jadi waktu itulah 1, 2, 3, 4, 5 gunung yang amang putari hari itu sama tim-tim semua tuh. Kami berjalan tuh dihitung aja mulai jam 5 sampai jam 8 itu 16 perjalanan tak berhenti. 16 jam perjalanan tak berhenti tanpa henti. Nah, itu. Buahnya menghitungnya. Ya, mungkin itu yang bisa Amang ceritakan. Nah, Mang, gunungnya itu Mang kan jar Amang tadi tuh bakabut terus Mang. Nah, itu Iya. biasa itu kan Mang. Dasar gitu. Jadi Gunung itu walaupun hari musim kemarau bila sore atau pagi tutupinya kabut. Kan tinggi itu. Nah, apalagi di musim hujan hampir sebukuan sering kada kelihatan. Kendala yang Amang hadapi. Kalau menurut Amang kesulitannya itu enggak terlalu sulit waktu itu bagi Amang. Cuma yang terlalu sulit tuh Amang itu sudah kalau naiknya tuh kan Amang sudah siapa. Waktu ada yang sedikit bingung kesulitan mencapai puncak titik koordinat habis. Kemana melatih jalannya curam banget. Kebingungan sama Amang di situ. Ternyata bisa diatasi lewati dulu ke celah. Mematah tadi. Baru turun. Ternyata hasil mematah itu memungkinkan di situ letaknya. Tak disangka-sangka itu. Kada disangka mematah itu juga. Iya, itu namanya tadi pilotnya menupir katanya. Menikung menuju yang rendah juga. Kan kami menuju yang rendah juga. Kalau turun ternyata pesawat itu juga tujuannya tuh. Iya, mencari memang supaya rendah juga. Waktu itu Amang ini kadang menyangka, oh di situ letaknya enggak. Kami itu melintas sebenarnya. Iya, mana mencari jalan. Mencari jalan menempati kelurusan yang karena kada bisa dituruni tujuan arah Nurkinat. Ternyata kok di situ letaknya. Nah, itu Amang itu hati Amang itu bergerak. Karena sebelum pancirian Rabu berangkat itu mamanya kan termimpi. Mimpi mama itu sekitar jam 12 malam. Ngigau dia. Berbunyi dia. Apa ya kon nih? Tak bangun bercerita. Bah, ya, aku tak mimpi. Kenapa? Datang 2 orang
mencari bapak tadi. Kami ini 2 orang yang korban helikopter jatuh katanya. Di mana? Ya di situlah. Mbah itu kok gara kebangun itu aja. Bangun dicerita. Maka Amang ini esok berangkat nih. Lawan tim tadi. Iya, di bawah tim sudah menunggu jam 5. Jadi mamanya berdoa, mudah-mudahan tetamu ikam kena sudah tahu itu ternyata betul. Iya, jadi sesudah selesai malahan kan hari Rabu malam Kamis itu Amang lagi yang kami mimpi yang saya ceritakan tadi. Kenapa mimpi Amang nih? Datang lagi satu menemui Amang. Duh ya, kenapa ulun ditinggalin sendiri? Ujar. Kebangun lagi Amang. Amang nih mikir, jangan-jangan kayak mimpi kemarin kenyataan. Mbah itu malam-malam tuh kami ambil HP. Coba Pang panggil ibu namanya Ibu Rina yang sering ke rumah kita nih. Angkat, saya ceritakan insya Allah. Amang pesan tolong cek berapa orang yang dapat. Yang paling enak, ya kok Bu Ai hitung tengkoraknya yang hangit. Kamu tolong landau bisa sama. Satu bisa sama satu. Yang penting rahang dan tengkorak cukup kah? Yang hangit tuh 6 orang. Kan Amang jago 5 orang yang kelihatan. Kalau 6 kan yang utuh 2 kan 8. Kalau yang Amang melihat ada 5, ada utuh 2 cuma 7, kurang 1. Kalau cuma kada sampai 6, kemungkinan ada yang di atas. Curigaan Amang aja, itu aja cara Amang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.